Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang fisika, yaitu gerak vertikal. Oke, sebelum dimulai, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat, dan langsung saja kita bahas materinya. Gerak vertikal. Gerak vertikal ini terbagi menjadi nanti gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Jadi gerak vertikal itu adalah suatu gerak benda yang menempuh lintasan vertikal terhadap tanah, di mana selama geraknya, benda tersebut hanya mengalami percepatan gravitasi. Hambatan atau gesekan di udara itu diabaikan. Gerak vertikal atau GV adalah suatu contoh GLBB ya, karena ada percepatannya yang oleh gravitasi. Oleh karena itu, persamaan yang berlaku di GLBB juga berlaku di gerak vertikal, yaitu ada 3 persamaan. Jadi percepatan di sini itu adalah gravitasi dan nilainya negatif. Kenapa? Karena acuan ke bawah itu semua negatif, dan apapun yang ke atas itu adalah positif. Jadi rumus yang pertama, V sama V0 tambah AT, kita gantikan A-nya menjadi negatif T, G sama menjadi V sama V0 kurang GT. Yang kedua, S sama dengan S0 tambah V0T tambah setengah AT kuadrat, kita gantikan X itu menjadi Y, karena tinggi ya, naik turun ya. Y sama dengan Y0 ditambah V0T dikurang setengah GT kuadrat. Yang ketiga, V kuadrat sama V0 kuadrat tambah 2A X kurang S0 menjadi V kuadrat sama V0 kuadrat dikurang 2G dikali Y kurang Y0. Jadi ada 3 macam gerak vertikal ya, yaitu yang pertama gerak jatuh bebas atau GJB, yang kedua gerak vertikal ke bawah atau GVB, dan yang ketiga gerak vertikal ke atas atau GVA. Jadi pada gerak vertikal arah ke atas semuanya positif, sedangkan yang semuanya ke bawah itu bertanda negatif ya. Maka percepatan gravitasi kan arahnya ke bawah sehingga nilainya adalah negatif G. GJB adalah gerak vertikal suatu benda yang dijatuhkan dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal. Jadi jatuh bebas itu syarat pertamanya itu adalah V0 sama 0. Gerak vertikal ke bawah adalah gerak vertikal suatu benda yang dijatuhkan pada suatu ketinggian dengan kecepatan awal V0. Dan gerak vertikal ke atas adalah gerak vertikal suatu benda yang dilemparkan ke atas dengan kecepatan awal V0. Jadi gerak vertikal ke bawah atau ke atas itu ada V0-nya. Oke, kita lihat yang perhatikan gambar dulu. Ada sebuah bola, dia jatuh bebas. Jatuh bebas berarti syaratnya adalah V0-nya 0. Dan selama jatuhnya ini kita harus tentukan kecepatan dan ketinggian yang telah ditempuhnya. Jadi pada saat T sama dengan 1 sekon, 1 detik dia menempuh berapa kecepatan akhirnya, berapa jarak yang telah ditempuhnya. T 2 sekon sama berapa kecepatan, berapa jaraknya, dan T 3 sekon berapa kecepatan, berapa jaraknya. Ya, kita langsung saja. Pada saat 1 sekon kita memakai rumus umum V sama V0 dikurang GT. 0 dikurang, kalau tidak diketahui gravitasinya berapa, kita memakai nilai 10. Jadi umumnya gravitasi nilainya 10 ya, meter per sekon kuadrat. 0 dikurang 10 kali 1, negatif 10 meter per sekon. Negatif menandakan, artinya dia kecepatannya mengarah ke bawah. Dan untuk ketinggiannya, Y ataupun jarak yang ditempuhnya Y sama Y0 tambah V0T kurang setengah GT kuadrat. 0 tambah 0 kali 1 dikurang setengah kali 10 dikali 1 kuadrat sama dengan negatif 5 meter. Jadi dari negatif menandakan dia menuju ke bawah. Berarti dari awal dia hanya menempuh jarak 5 meter ke bawah. Untuk waktu sama 2 sekon sama rumusnya V sama V0 kurang GT, 0 kurang 10 kali 2 negatif 20 meter per sekon. Menandakan dia arahnya ke bawah kecepatannya. Dan untuk jaraknya Y sama Y0 tambah V0T dikurang setengah GT kuadrat, 0 tambah 0 kali 2 kurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat sama dengan negatif 20 meter. Berarti dia telah menempuh jarak 20 meter ke bawah. Dan untuk waktu yang 3 sekon, V sama dengan V0 kurang GT sama 0 kurang 10 kali 3 sama dengan negatif 30 meter per sekon.
Y sama Y 0 tambah V0 T dikurang setengah GT kuadrat 0 tambah 0 kali 3 kurang setengah kali 10 kali 3 kuadrat negatif 45 meter. Oke, yang kedua, perhatikan gambar. Yang A, berapa kecepatan dan jaraknya atau ketinggiannya saat waktunya 1 sekon, 2 sekon, dan 4 sekon. Yang B, kapan benda mencapai tinggi maksimum. Jadi tinggi maksimum itu kapan dicapai, berarti waktu yang ditanya ya. Jadi dia berapa detik bisa mencapai ketinggian maksimumnya. Kita lihat dari gambar. Bola dia dilempar membentuk parabola. Jadi dilempar pasti dia turun kembali dan ini adalah puncaknya. Jadi dilempar dengan kecepatan awal V0 sama 30 meter per sekon. Ini adalah gerak vertikal ke atas ya. Jadi kita cari dulu pada saat 1 sekon berapa V-nya. V sama V0 kurang GT sama 30 kurang 10 kali 1 sama 20 meter per sekon, masih positif. Artinya dia mengarahnya ke atas. Dan jaraknya Y sama Y0 tambah V0 T kurang setengah GT kuadrat 0 tambah 30 kali 1 dikurang setengah kali 10 kali 1 kuadrat sama 25 meter. Berarti dia telah menempuh ketinggian 25 meter pada saat 1 sekon. Kita masuk ke waktunya 2 sekon. V sama V0 kurang GT 30 kurang 10 kali 2 sama 10 meter per sekon. Jadi pada saat 2 sekon kecepatannya udah berkurang menjadi 10 meter per sekon, tapi masih arahnya ke atas. Dan Y sama dengan Y0 tambah V0 T kurang setengah GT kuadrat 0 tambah 30 kali 2 kurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat sama dengan 40 meter. Berarti dia udah menempuh ketinggian 40 meter dalam waktu 2 sekon dan arahnya ke atas karena positif ya. Dan untuk pada saat waktu yang 4 detik V sama V0 kurang GT 30 kurang 10 kali 4 sama negatif 10. Nah, di sini negatif. Negatif di sini artinya bolanya dia sudah turun kembali karena negatif itu menandakan jaraknya ke bawah. Berarti setelah 4 detik bolanya udah mencapai puncak dan kembali turun ke bawah. Y sama Y0 tambah V0 T kurang setengah GT kuadrat 0 tambah 30 kali 4 kurang setengah kali 10 kali 4 kuadrat sama dengan 40 meter. Berarti ketinggiannya masih 40 meter dari tanah. Jadi kalau kita rangkum gambarnya semua ini menjadi seperti ini. Pada saat 1 sekon dia naik, 2 sekon naik menuju Y max. Y itu adalah ketinggian maksimum, kemudian dia turun kembali. Jadi pada saat 2 detik ini dia nilainya sama dengan pada saat 4 detik. Itulah parabola ya. Jadi untuk tinggi maksimum syaratnya itu Y max adalah V sama 0. Pada saat ketinggian maksimum itu kecepatannya pasti 0, jadi dia baru bisa turun kembali. Jadi V sama dengan V0 kurang GT. Pada saat tinggi maksimum V nya 0 sama dengan 30 kurang 10 kali waktu di maksimum TM. Jadi TM berarti adalah 3 sekon. Artinya untuk mencapai Y max ketinggian paling maksimum dibutuhkan waktu maksimumnya adalah 3 sekon. Jadi pas untuk mencapai puncak itu 3 sekon saja, 4 sekon udah turun kembali. Dan ketinggian maksimumnya berapa? Y sama Y0 tambah V0 kali waktu maksimum TM dikurang setengah G TM kuadrat 0 tambah 30 kali 3 kurang setengah kali 10 kali 3 kuadrat adalah 45 meter dari tanah ya. Bola jatuh bebas dari ketinggian 40 meter. Berapa waktu yang diperlukan bola untuk mencapai tanah? Nah, di sini ketinggian 40 meter tapi jatuh bebas. Berarti Y sama negatif 40 meter, arahnya ke bawah ya. Percepatan A sama dengan negatif G sama dengan negatif 9,8 meter per sekon kuadrat. T-nya berapa? Di sini kita masuk rumus umum Y sama V0 T tambah setengah AT kuadrat. Y-nya adalah negatif 40, V0-nya 0 karena ini adalah jatuh bebas. Tambah setengah kali negatif 9,8 karena arah ke bawah juga, T kuadrat. T didapat hasilnya adalah 2,86 sekon. Seorang siswa menunjukkan diri di papan kolam renang setinggi 8 meter di permukaan air tanpa kecepatan awal. Jika massa siswa 40 kg dan G-nya gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat, berapa kecepatan siswa saat membentur permukaan air? Kita catat dulu yang diketahui. Y sama dengan negatif 8 meter, sama karena arahnya ke bawah.
A sama dengan negatif G sama dengan negatif 10 meter per sekon kuadrat, juga arahnya ke bawah. Kecepatan awalnya V0 adalah 0 karena dia menerjunkan diri tanpa kecepatan awal. Jadi kita masukkan ke rumus yang sesuai dengan yang diketahui. Jadi V kuadrat sama V0 kuadrat tambah 2AY sama dengan 0 ditambah 2 kali min negatif 10 dikali negatif 8, 160. V sama dengan akar 160. Jadi kecepatan siswa akhir saat membentur permukaan air itu adalah 4 akar 10 meter per sekon. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya video kami students. Jangan lupa juga tekan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru dari kami biar gak ketinggalan. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam fokus.